Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur patut kita panjatkan di setiap waktu, di setiap keadaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita karunia-Nya. Termasuk pada kesempatan pagi ini, karunia terbesar yang diberikan kepada Allah yaitu nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan. Dengan tubuh yang sehat, akhirnya kita semua bisa belajar kembali di pembelajaran jarak jauh. Kelas 1 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada pertemuan kita pagi ini akan membahas pelajaran yang baru, yaitu Quran Surat Al-Ikhlas. Coba kalian perhatikan nih, di sini ada seorang ibu, ayah, dan 3 orang anak. Ada ayahnya sedang menggendong satu bayi ini yang paling kecil ya. Kemudian ini ada kakaknya nih yang di sebelah kiri ibunya. Ini paling besar kayaknya nih. Jadi ada 3 anak. Manusia itu beranak. Ya, manusia setelah menikah itu punya anak. Anak itu tentunya punya orang tua seperti kalian. Kalian juga punya ayah, punya ibu. Kemudian ibu kalian juga punya ayah, punya ibu yang kalian sebut nenek. Manusia beranak. Ya, manusia menjadi banyak. Coba lihat sekarang nih. Nah, ini ada satu binatang yang lucu. Kucing. Kucing juga beranak. Ya, kucing punya induk tentunya. Anak kucing pasti punya induk. Hanya kebetulan kucing yang ini anaknya cuma 1. Nggak tahu nih yang lainnya pada kemana ya. Mungkin lagi pada main mungkin ya. Kucing juga itu beranak. Jadi anak kucing pasti punya induknya. Kita berenang ke lautan. Nah, kalau berenang ke lautan kita akan bertemu berbagai macam binatang. Ya, ada berbagai macam ikan. Salah satunya ini binatang yang buas di dalam lautan, hiu. Hiu itu juga sama, punya anak. Ini anaknya 1, ya. Anaknya cuma 1 nih, ada di bawahnya. Nih, jadi anak hiu juga itu punya induk. Hiu dan binatang-binatang yang ada di lautan juga itu semuanya beranak. Nah, ini binatang yang pintar. Lumba-lumba nih ya. Sama lumba-lumba juga. Dia punya anak. Jadi beranak, berkembang biak. Ya, berkembang biak, beranak, jadi banyak. Lumba-lumba juga sama. Manusia, kemudian hewan yang ada di hutan, hewan yang ada di sekitar kita, kemudian hewan yang ada di sungai, di lautan, itu semua adalah Allah yang menciptakan. Allah itu beda seperti kita. Kalau kita punya ayah, Allah tidak. Ya, kalau manusia beranak, Allah tidak. Jadi Allah itu 1. Allah tidak punya ayah, Allah tidak punya ibu. Allah juga tidak mempunyai anak. Jadi Allah itu 1. Esa. Nih, Allah Tuhan kita yang Maha Esa, bukan Esa ya. Jadi kalian mengatakannya Esa. Jadi bukan Allah Tuhan yang Maha Esa, tapi Allah Tuhan kita yang Maha Esa. Nah, kalau di Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Awas ya, bukan Esa tuh ya. Apa Esa itu? Ternyata Esa itu artinya 1.
Nih, jadi Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu menyatakan bahwa Tuhan itu hanya satu. Ada satu. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada satu itu dikatakan di dalam Al-Quran. Nah, ya, ada dikatakan di dalam Al-Quran bahwa Allah itu satu. Allah itu tidak mempunyai anak. Kemudian Allah tidak beranak. Ada dikatakan di dalam Al-Quran. Kalau kalian lihat ya, tentunya kalian punya Al-Quran ya di rumahnya ya. Nah, itu suratnya itu ada di belakang ya, paling belakang sekali. Itu ada di surat Al-Ikhlas. Nah, jadi yang mengatakan Tuhan itu satu, itu adanya di surat Al-Ikhlas. Ya. Surat Al-Ikhlas ini diturunkannya di kota Mekah. Nah, kota Mekah itu identiknya dengan Ka'bah. Kalau kalian melihat Ka'bah, berarti itu adanya di kota Mekah. Tapi kalau ketika kalian TK, ada yang pernah ke Ka'bah waktu TK tuh sama guru-gurunya, itu Ka'bahnya Ka'bahan ya. Waktu manasik, mungkin ada ya di antara kalian ya. Nah, surat Al-Ikhlas ini diturunkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu di kota Mekah. Apa ini 112 nih? Nah, jangan lihat bintangnya ya. Bintangnya ini hanya variasi saja. 112 itu adalah urutan di dalam Al-Quran. Nah, kalau kalian buka Al-Qurannya, itu paling ujung bisa kalian nanti buka ya sama sama ibu, sama ayah atau siapa-siapa saja. Coba cari Qurannya, kemudian cari surat ke-112. Apakah betul atau tidak surat Al-Ikhlas? 4. Apa ini 4? 4 ini adalah jumlah ayat. Jumlah ayat surat Al-Ikhlas itu ada 4. Sudah pada hafal belum surat Al-Ikhlasnya? Sudah hafal ya? Pasti banyak deh, banyak ya yang sudah hafal. Itu ya, surat Al-Ikhlas itu diturunkan di kota Mekah, kemudian berjumlah 4 ayat, dan di dalam Al-Quran ada pada urutan ke 112. Nah, sedangkan Al-Ikhlas sendiri ya, itu artinya memurnikan keesaan Allah. Jadi memurnikan satu. Allah itu satu. Benar-benar satu. Gitu. Al-Ikhlas. Bahkan dipakai nama masjid ya. Yang dekat dengan sekolah kita tuh Al-Ikhlas dipakai nama masjid. Surat Al-Ikhlas ini berisikan pesan ternyata. Apa? Yang pertama, percaya kepada Allah yang Maha Esa. Nah, percaya, beriman. Ya. Jadi beriman kepada Allah yang Maha Esa. Jadi kita wajib percaya nih bahwa Allah itu cuma satu. Tidak ada Tuhan dua jumlahnya, tidak ada tiga. Kita harus percaya Allah itu esa, Allah itu satu. Yang kedua, kepada Allah kita meminta pertolongan. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang maha kaya, Allah yang punya segalanya, maka meminta pertolongan kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Dan jangan lupa, sholat 5 waktu. Jadi minta pertolongan, berdoa, dan beribadah, terutama sholat. Itu saja yang ingin Abah sampaikan mengenai Quran Surat Al-Ikhlas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.